Anak ini pun melempar mobil ayahnya yang seorang polisi. Dia pun sangat dendam sama ayahnya itu, karena saat ibunya kecelakaan, ayahnya pun tidak peduli. Dia pun sudah datang ke kantor ayahnya, mengatakan bahwasannya ibu sedang kecelakaan karena kondisi ibunya itu sedang hamil. Tapi ayahnya pun malah menyuruh anggotanya untuk mengurus itu semua. Dia pun memilih kerjaannya. Lalu dia pun langsung melepaskan tangan anaknya itu, guys. Sehingga anak ini pun sangat kesal dengan ayahnya itu, karena dia lebih memilih kerjaan daripada keluarganya. Dia pun membawa ibunya itu sendiri ke rumah sakit dengan posisi dia lagi hamil. Karena kecelakaan itu, ibunya pun tidak bisa tertolong, sehingga calon adiknya itu pun sudah tiada juga. Dia pun sangat sedih karena ayahnya itu tidak peduli kepada mereka. Dia pun berjalan sendiri keluar dari rumah sakit itu, guys. Anak ini pun tidak menyangka bahwasannya ibunya akan pergi secepat itu. Dia pun sangat sedih, guys. Lalu dengan kemarahannya itu, dia pun membotaki kepalanya. Dia sengaja melakukan itu sebagai bentuk kemarahan dan juga kekecewaannya kepada ayahnya. Ayahnya pun hanya bisa terdiam. Dia pun tidak tahu bahwasannya anaknya itu tidak mengerti dengan pekerjaan ayahnya. Dia pun sengaja memprioritaskan negara daripada keluarganya, sampai anak ini tidak mau disentuh oleh ayahnya itu, guys. Dia pun akan balas dendam kepada ayahnya itu karena dia sangat benci dengan lembaga polisi. Setelah anak ini dewasa, dia pun malah menjadi polisi yang sangat barbar, guys. Dia pun ingin menyelamatkan seorang menteri yang sedang ditawan oleh pasukan bersenjata. Mereka pun ingin minta tebusan. Pria ini pun malah mendatangi pasukan bersenjata itu. Lalu dia pun langsung ditodong menggunakan senjata laras panjang. Tapi dia tidak takut, guys. Dan dia pun mengatakan, jika gentleman, ayo kita bertarung dengan tangan kosong. Sehingga penjahat ini pun menyuruh anggotanya untuk meletakkan seluruh senjatanya. Mereka pun tidak tahu kekuatan pria ini seperti apa. Begitu sekali tinju, seluruh pasukan bersenjata itu pun langsung tepar, guys. Dia pun tidak akan memaafkan siapapun yang membuat kejahatan. Sampai ketua penjahat ini pun dipermainkannya. Dia pun langsung ditampar, guys, oleh pria ini. Ketua penjahat ini pun langsung mengambil senjatanya. Pria itu pun langsung dihujani peluru, guys, tapi dia tidak kena. Padahal mereka menembaknya jarak dekat, tapi tidak ada satupun yang kena. Pria ini pun langsung manggil seluruh anggotanya untuk menembaki seluruh anggota bersenjata itu, guys. Lalu dia pun menyuruh menteri ini untuk berlindung karena dia akan membuat gayanya. Hanya dengan pistol saja, seluruh anggota bersenjata itu pun habis dibuatnya. Anggota polisi pun langsung melumpuhkan seluruh anggota bersenjata itu, guys. Menteri ini pun sangat berterima kasih karena telah diselamatkan. Dia pun menawarkan kepada polisi ini, apapun yang kau minta akan aku penuhi. Polisi ini pun langsung minta kepada menteri ini untuk dipindahkan tugasnya ke tempat ayahnya bekerja. Dia pun akan ditaruh di sana, guys, karena dia ingin balas dendam kepada ayahnya. Lalu dia pun sampai di kantor ayahnya itu. Dia pun melihat ayahnya itu beserta ajudannya, dan dia pun sangat dendam, guys. Dia pun teringat kejadian waktu dia kecil dulu. Dia melempar mobil ayahnya, dan itu membuatnya dendam, guys. Sampai ibunya pun menjadi korban, hingga ayahnya pun tidak peduli kepadanya. Dia pun sengaja datang ke kantor ayahnya untuk mendapatkan surat tugas bahwasanya dia akan bertugas di daerah itu, guys. Karena jabatan ayahnya itu adalah seorang kepala polisi. Dia pun sengaja masuk polisi, ingin menghancurkan reputasi polisi agar ayahnya itu dipecat dari pekerjaannya. Semua anggota polisi ini pun menangis mengikuti perintah atasannya itu, karena perintah atasannya itu adalah bekerja sama dengan para preman, gangster, dan juga pencuri. Dia pun baru saja dipilih sebagai atasan mereka, sehingga mereka pun tidak ada yang berani untuk membantahnya. Dia pun langsung disambut dengan karangan bunga. Dia pun sengaja melakukan itu demi mendapatkan penghasilan lebih kepada anggotanya, karena gaji polisi di sana sangatlah minim. Seluruh preman dan juga gangster ini pun sangat senang karena backing mereka sekarang adalah polisi, tapi dengan catatan mereka harus bagi hasil. Polisi ini pun mengancam para preman dan juga gangster itu, jika mereka tidak bagi hasil, maka mereka akan ditangkap dan tidak ada toleransi sama sekali. Lalu polisi ini pun sangat senang karena mereka telah bekerjasama dengan para penjahat itu, guys. Dia pun menyuruh anggotanya untuk menebus surat tilang, itu nominalnya harus banyak. Gadis ini pun tidak sengaja menjatuhkan barang bawaannya, guys. Lalu dia pun berhenti. Polisi ini pun memperhatikan gadis itu. Dia pun mengutipi barang bawaannya itu, tapi dia tidak tahu bahwasanya ada satu truk yang sedang melaju ke arahnya. Supir truk itu pun tidak tahu bahwasanya ada seorang gadis di depannya. Dia pun asik mengutipi seluruh barang-barangnya yang terjatuh, guys. Dia pun tidak mendengarkan polisi itu yang berteriak. Polisi ini pun langsung bergegas untuk menyelamatkan gadis itu, guys. Hampir saja dia pun tertabrak oleh truk itu. Lalu dia pun marah dan ingin menamparnya. Apakah kamu buta dan tuli? Ternyata benar, guys. Dia buta dan juga tuli. Dia tidak mendengar dan tidak bisa bicara. Sehingga polisi ini pun langsung kena mental, guys. Dia pun langsung minta maaf sama gadis itu karena dia tidak tahu bahwasanya gadis itu bisu dan juga tuli. Dia pun menanyakan namanya. Ternyata namanya pernah ingin diberikannya kepada calon adiknya itu, tapi tidak sempat, guys. Lalu mereka pun berkenalan. Akhirnya dia pun mengatakan bahwasanya namanya adalah Siva. Gadis ini pun berterima kasih sama polisi itu, guys, karena telah menyelamatkannya. Anggotanya pun langsung datang dan mengabarkan bahwasanya ada dua politisi yang sedang menjelek-jelekan mereka. Sehingga polisi ini pun sangat marah, guys. Dua politisi ini pun mengajak seluruh partainya untuk menumbangkan kekuasaan polisi Siva karena mereka tahu polisi Siva sangat mengerikan. Tapi kedua politisi ini langsung diculik oleh polisi Siva, guys, dengan mobil ambulannya. Mereka pun adalah politisi yang ingin menghancurkan rencana dari polisi itu, guys. Seluruh pengikut politisi itu pun langsung ketakutan. Mereka pun
pun langsung kabur semuanya. Dia pun dibawa ke mobil ambulan guys dan langsung dikeluarkan. Polisi ini pun langsung menghabisi dua politisi itu yang mencoba menghalangi rencananya. Pria ini pun sengaja datang terlambat di saat meeting jajaran kepolisian karena dia tahu bahwasannya kepala polisi itu adalah ayahnya sendiri. Tapi kepala polisi ini pun masih belum tahu bahwasannya yang depannya itu adalah anaknya. Dia pun sangat kesal melihat tingkah anggotanya yang tengil itu guys. Dia pun mengatakan bahwasannya dia baru saja menangkap penjahat sehingga dia telat masuk dalam rapat ini. Anggota polisi yang lain pun komplain karena pria ini tidak SOP dan tidak disiplin sehingga dia pun marah guys. Dia pun langsung mengambil mic-nya. Dia pun mengatakan jika kalian tidak suka boleh saja kalian langsung memecatku. Kepala polisi ini pun malah diancamnya guys. Mereka pun sangat bingung siapa pria ini sebenarnya. Mengapa dia sangat berani sama kepala komisaris itu guys. Dia pun langsung pakai kacamatanya karena dia sangat benci dengan ayahnya itu guys. Seluruh jajaran polisi ini pun sangat bingung mengapa kepala polisi itu hanya diam saja melihat anggotanya yang tengil kayak gitu. Lalu dia pun langsung dapat kabar dari anggotanya bahwasannya ada satu mafia yang sedang meresmikan bisnisnya. Mafia ini pun adalah orang yang sangat dibenci oleh kepala polisi itu guys. Dia pun sama sekali tidak takut sama polisi karena dia tahu bahwasannya anggota polisi telah bersamanya. Pria ini pun malah sengaja ikut meresmikan toko baru mafia itu guys. Dia pun ingin menghancurkan reputasi ayahnya dan dia pun mengatakan bahwasannya mafia itu orangnya baik. Cukup kita diberinya makan saja kita sudah tenang. Sehingga kepala polisi ini pun sangat marah melihat tingkah anggotanya itu. Lalu dia pun malah datang menjumpai kepala polisi itu guys dengan rasa tidak bersalah. Dia pun membawa manisan dari acara itu. Sehingga kepala polisi ini pun sangat geram melihat anggotanya itu. Siapa sebenarnya dia? Mengapa dia sangat berani kepadanya? Dia pun malah memberikan manisan itu guys. Lalu kepala polisi ini pun langsung mencampakkan manisan itu. Dia pun mengatakan, siapa kamu sebenarnya? Mengapa kamu sangat kurang ajar dan ingin menghancurkan reputasi polisi? Lalu dia pun menjelaskan bahwasanya dia hanya menjalankan tugasnya. Aku tidak peduli mau dia mafia atau penjahat. Jika dia baik kepada kita, maka aku akan membelanya. Kepala polisi pun sangat marah dan langsung meninggalkannya guys. Apakah rencana pria ini selanjutnya guys untuk menghancurkan reputasi ayahnya itu? Rombongan kepala polisi ini langsung mendatangi para mafia itu guys. Mereka pun ingin menangkapnya karena baru saja ada kasus pembunuhan dan mereka pun menemukan bukti. Bukti itu pun berupa plat mobil milik anak dari mafia itu guys yang ada di lokasi TKP. Mereka pun akan menangkapnya dengan bukti itu. Sehingga para mafia ini pun ketakutan guys. Tiba-tiba mobil milik anak mafia itu pun datang. Ternyata yang membawanya adalah anak kepala polisi ini guys. Mafia ini pun sampai bingung karena anak polisi itu telah membawa mobilnya. Tapi mereka tidak tahu bahwasannya anak polisi ini bukannya untuk membantu ayahnya, tapi dia malah ingin membantu mafia itu dan mempermalukan ayahnya di depan mafia itu guys. Dia pun berkilah seakan-akan mafia ini melaporkan mobilnya hilang dan polisi ini pun menemukannya. Sehingga mafia ini pun tidak bisa ditangkap oleh ayahnya karena yang membawa mobil itu bukan anak mafia ini guys, tapi dia telah kehilangan mobilnya. Lalu pria ini pun langsung mengambil plat mobil itu dan mengatakan bahwasanya platnya cocok. Kamu telah memberikan plat nomor yang sama dengan laporan kami. Sehingga polisi ini pun sampai bingung guys. Kepala polisi ini pun hanya tersenyum guys melihat tingkah kurang ajar anggotanya itu. Bukannya malah membela kepolisian, malah membela mafia ini. Mafia ini pun mengatakan bahwasanya kami tidak akan terkalahkan. Sehingga anggota polisi ini pun langsung menjawabnya dari belakang, tunggu saja pembalasan selanjutnya. Lalu mafia ini pun menjelaskan sama polisi itu bahwasannya yang melakukan itu adalah anaknya sendiri. Sehingga dia pun baru tahu guys, dan kepala polisi ini pun sangat terkejut mendengar itu. Dia pun langsung terduduk guys karena dia tidak menyangka bahwasannya anaknya akan membencinya seperti itu. Dia pun meminta data pribadi dari anggotanya itu guys. Lalu mereka pun langsung mengumpulkannya. Ternyata benar anggota polisi itu nama aslinya pun adalah Siva Kumar yang telah diberikan ayahnya dari kecil. Dia pun sengaja mengganti namanya menjadi Siva Malhotra agar ayahnya itu tidak curiga. Lalu dia pun langsung melihat foto profil anaknya itu waktu kecil guys. Dia pun teringat sama anak dan juga istrinya yang sudah tiada. Ayahnya pun sangat sedih karena anaknya itu tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi waktu itu. Dia pun mengatakan bahwasanya dia waktu itu masih belum mengerti karena masih kecil. Sehingga anaknya itu pun menyangka bahwasanya ayahnya tidak peduli dengan ibunya, sehingga ibunya pun tewas. Dia pun meminta anggotanya untuk memanggil anaknya itu datang kantornya. Lalu pria ini pun langsung datang guys untuk menghadap atasannya itu. Dia pun langsung diberikan hormat kepada seluruh anggotanya. Lalu dia pun langsung masuk dalam ruangan ayahnya dan dia pun sangat tengil guys. Dia pun sudah tahu bahwasanya ayahnya itu tahu kalau dia adalah anaknya. Lalu asisten ayahnya pun mengatakan, jangan kurang ajar, walaupun dia adalah ayahmu, kamu harus hormat karena ini adalah kepolisian. Tapi anaknya ini pun mengatakan, untuk apa hormat sama manusia seperti itu? Dia rela membela negaranya tapi tidak pernah membela keluarganya. Kepala polisi ini pun langsung menampar anaknya yang sudah kurang ajar itu guys. Dia pun langsung menarik kerah baju anaknya itu dan akan membawanya ke salah satu ruangan. Anak ini pun sangat benci dengan ayahnya itu dan dia pun memandanginya dengan sangat sinis. Lalu dia pun langsung dibawa ke ruangan para pahlawan guys. Dia pun mengatakan bahwasannya ini adalah pahlawan polisi semua. Mereka mempertaruhkan nyawa dan juga tumpah darahnya demi menjaga nama baik polisi dan memberantas seluruh kejahatan. Tapi malah kamu malah membela kejahatan. Jika kamu memang menganggap aku ayah yang tidak baik, tapi jangan pernah kamu menghancurkan martabat
sahabat polisi, karena itu sama saja kamu menginjak-injak para pahlawan. Dia pun menjelaskan mengapa dia dulu memikirkan pekerjaannya daripada ibunya. Karena waktu ibunya sekarat, dia pun mendapat tugas dari negara bahwasanya ingin menyelamatkan anak-anak dari serangan bom. Dia pun lebih mementingkan tugas negara itu daripada keluarganya, guys. Sampai dia pun hampir terkena bom itu. Lalu ayahnya pun mengatakan bahwasanya sumpah polisi itu adalah menomorsatukan urusan negara dan menomorduakan urusan keluarga, sehingga dia pun terpaksa melakukan itu bukan karena tidak sayang kepada anak dan juga istrinya. Lalu ayahnya pun langsung melemparkan berkas pembunuhan yang dilakukan oleh anak mafia itu, guys. Dia pun mengatakan bahwasanya itulah yang telah kamu bela. Dia telah membunuh seorang gadis difabel, sehingga pria ini pun tahu bahwasanya gadis itu pernah ditemuinya. Anak mafia itu pun telah menghabisi gadis difabel itu karena dia menyelamatkan seorang gadis yang mau diperkaosnya, guys. Dia pun rela mempertaruhkan nyawanya agar harga diri wanita ini tidak direnggut oleh seluruh penjahat-penjahat itu. Sehingga pria ini pun sangat sedih mendengarnya, guys. Padahal gadis difabel ini sudah minta tolong untuk dilepaskan, tapi anak mafia ini pun langsung menghabisi gadis difabel ini karena dia adalah saksi hidup. Sehingga pria ini pun sangat geram, guys. Ayahnya pun mengatakan bahwasanya kebencian itu akan menghancurkan kita. Kita harus memberantas seluruh mafia itu, karena apabila mereka dibiarkan, seluruh masyarakat pun akan menderita. Dia pun menyokong anaknya ini untuk berubah, guys. Pria ini pun akhirnya sadar bahwasanya selama ini bencinya kepada ayahnya hanyalah miskomunikasi. Dia pun langsung datangi rumah duka dari orang difabel itu, guys. Mereka pun semuanya sangat sedih karena gadis difabel itu sangat baik dan dia pun suka menolong. Dia pun langsung dipeluk oleh seluruh teman-teman gadis difabel itu, guys. Mereka pun mengatakan bahwasanya mereka telah menghabisinya dengan sangat sadis. Lalu dia pun mendatangi kuburannya, guys. Pria ini pun akan balas dendam atas kematian gadis difabel itu. Polisi ini pun langsung mencukur habis rambutnya, guys, untuk yang kedua kalinya. Dulu waktu kecil dia pernah mencukurnya untuk balas dendam sama ayahnya. Kali ini dia mencukurnya untuk balas dendam sama para mafia itu, guys, karena mereka telah menghabisi gadis difabel itu. Sampai ayahnya ini pun dikejar-kejar oleh preman ini, guys, karena ayahnya ini adalah saksi yang hidup. Mereka pun ingin menghabisi ayah gadis difabel ini agar tidak ada bukti bahwasanya kejahatan mereka telah membunuh gadis difabel itu. Tapi pria itu pun telah datang, guys. Dia pun berpenampilan seperti preman, padahal dia adalah polisi. Dia pun sengaja membotakkan kepalanya agar dia menebus kesalahannya itu. Lalu preman ini pun mendatanginya. Mereka pun ingin mengambil paksa orang tua gadis difabel itu, guys. Tapi begitu dia menyentuhnya, lehernya pun langsung dicekik oleh pria itu, guys, sampai dia pun tidak bernapas lagi. Lalu dia pun langsung bantingnya dengan satu tangannya. Pria ini pun sudah murka, guys, karena dia tahu bahwasanya mafia itu sangat jahat. Seluruh anggota polisi ini pun langsung melihat bahwasanya atasan mereka itu rupanya jago berantem. Dia pun sudah tidak terkalahkan lagi, guys, dan anggotanya pun sangat bangga. Dia pun memandangi seluruh preman-preman yang sudah disuruh oleh mafia itu, guys, untuk menghabisi mereka. Dengan gampang polisi ini pun menghabisi anggota preman itu tanpa dia tersentuh sedikit pun. Sampai senjata ini pun tidak berani menyentuh tubuhnya. Dia pun memajui senjata itu, guys, dan mereka pun malah mundur. Tatapan tajamnya pun membuat para preman itu sampai gemeter, guys. Mereka pun tidak ada yang sanggup untuk menyentuhnya. Anggota preman ini pun mencoba untuk memukulnya dengan besi, tapi tidak terasa sedikit pun. Dia pun langsung beritahu kepada preman itu bahwasanya dia bukan polisi sembarangan. Lalu dia pun tertembas, guys, oleh senjata preman itu. Dia pun mengira bahwasanya dia akan kalah. Tapi begitu darahnya menetes, hujan pun langsung turun, guys. Tandanya kekuatannya pun menjadi lebih kuat. Dia pun langsung menutup pagar agar orang tidak masuk. Lalu mereka pun bertarung satu lawan satu. Ketua preman itu pun mencoba untuk melawan, tapi dia langsung dipukul, guys. Sebenarnya bukan preman ini yang menghabisi gadis difabel itu, guys, tapi preman ini adalah suruhan mafia itu untuk menghabisi orang tua gadis difabel itu. Tapi pria ini pun tidak akan membiarkannya, karena dia sangat marah jika gadis difabel itu dibunuh mereka dengan secara sadis. Lalu dia pun langsung mengambil telepon milik preman itu dan menelpon atasannya. Dia pun langsung mengatakan bahwasanya dia tidak akan bisa lagi bertahan lama kejahatannya, karena wujud asli pria ini pun telah kembali. Dia pun akan memberantas seluruh kejahatan dan tidak akan membiarkan sekalipun kejahatan itu terjadi. Sehingga ketua mafia ini pun sangat terkejut, guys, mendengar pernyataan pria ini. Seluruh anggotanya pun langsung hormat. Pengacara kondang ini pun langsung melayangkan surat pembelaan untuk melepaskan seluruh preman-preman itu, guys. Tapi polisi ini pun mengatakan, tunggu aku lihat dulu. Lalu dia pun langsung bacanya. Dia pun menyuruh anggotanya untuk melepaskan seluruh anggota preman itu, guys. Mereka pun sangat senang awalnya. Tapi polisi ini malah menyuruh anggotanya untuk menjalankan aksinya. Mereka pun malah mengoyai bajunya, guys. Sehingga seluruh preman ini pun terkejut apa yang dilakukan oleh polisi ini. Dia pun langsung menjelaskan bahwasanya kalian akan dihukum semua karena mencoba untuk melukai polisi wanita kami. Lalu mereka pun langsung digiring masuk semua, guys, dan langsung dihajar oleh polisi itu. Lalu pengacara yang kedua pun langsung datang. Mereka pun langsung melayangkan surat lagi untuk pembelaan melepaskan seluruh anggota mereka. Lalu dia pun langsung menyuruh untuk melepaskannya. Tapi yang kedua, mereka pun menjalankan aksinya lagi, guys. Anggota polisi ini pun sengaja menghajar kawannya agar mereka dianggap telah melawan polisi, guys. Lalu mereka pun akan dihukum. Pengacara yang kedua ini pun bingung apa yang telah dilakukan oleh orang polisi ini, guys. Lalu dia pun mengatakan, ada apa ini? Lalu dia pun menjelaskan bahwasanya kalian akan dihukum karena telah mencoba untuk melawan polisi. Karena polisi ini
tidak bisa digertak apalagi disogok. Sehingga mereka pun langsung dimasukkan semuanya ke dalam sel lagi dan mereka pun dihajar lagi. Pengacara yang ketiga pun datang lagi guys. Mereka pun mukanya seram-seram. Lalu dia pun mengatakan bahwasanya dia akan melepaskan seluruh anggotanya. Lalu anggota polisi ini pun langsung keluar semua guys. Mereka pun mengira bahwasanya semua anggota polisi ini ketakutan. Tapi ternyata mereka punya rencana guys. Semua anggota polisi pun menghancurkan kantornya agar pengacara yang ketiga ini dihukum oleh polisi itu karena mencoba untuk menghancurkan kantor polisi. Sampai anggota polisi ini pun mengambil granat. Untung saja dihentikan oleh pengacara itu guys. Dia pun mengatakan, apakah kau sudah gila ingin menghancurkan kantormu sendiri? Lalu anggota polisi ini pun langsung melepaskan bom granat itu sehingga semuanya pun kabur guys. Semua pengacara yang telah diutus oleh mafia itu tidak ada yang mampu untuk melepaskan tahanan yang telah ditahan oleh polisi ini karena dia lebih pintar daripada penjahat itu guys. Mereka pun akan sama dengan nasib kedua pengacara yang sebelumnya. Lalu mereka pun sangat terkejut. Akhirnya semua pengacara dan juga para preman itu langsung digabungkan dan dihajar oleh polisi itu guys. Lalu dia pun mendapat telepon dari bos mafia itu dan mengatakan dia akan datang. Pria ini pun sangat senang karena akan bertemu dengan bos mafia itu guys. Karena dia sudah bersumpah tidak akan pernah memijakkan kakinya di kantor polisi. Tapi kali ini terpaksa dia melakukan itu guys. Sampai dia pun berat hati ingin memijak kantor polisi itu. Polisi ini pun langsung mencari dua pelaku pembunuhan gadis difabel itu. Mereka pun dilindungi oleh salah satu gangster muslim di sini guys, karena mafia itu mengirim mereka ke sini. Polisi ini pun sangat sopan dan toleransi kepada seluruh muslim di sana. Dia pun hanya ingin menangkap dua orang itu, tapi mereka malah diserang oleh para gangster muslim ini guys. Dia pun mencoba untuk mengajarnya. Lalu dia pun langsung datang ke rumah ketua gangster itu guys. Dia pun akan mengambil dua tersangka itu yang mereka berondokkan. Dia pun tidak takut sama sekali karena dia sangat toleransi dalam beragama. Tapi karena tugasnya seorang polisi, dia pun harus menangkap dua pelaku itu. Jika semua gangster ini menghalanginya, maka dia akan dihabisi semua guys. Lalu dia pun menyuruh anggotanya untuk mencari dua pelaku itu. Lalu anggotanya pun berhasil menemukannya guys. Tidak banyak bicara, dia pun langsung menyeret dua pelaku itu yang telah menghabisi gadis difabel itu guys. Mereka pun langsung dibawa keluar. Tapi polisi ini pun langsung dihadang oleh anggota gangster itu guys. Mereka pun sangat banyak dan memakai senjata. Ketua gangster ini pun menyuruh anggotanya untuk menyerang polisi itu guys. Polisi ini pun langsung mengucapkan basmalah guys. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga seluruh anggota gangster itu pun langsung berhenti. Mereka pun mengira bahwasanya pria itu sangat toleransi dalam beragama. Mereka pun tidak sanggup menyerang polisi itu guys, karena mereka sangat menghargai toleransi dalam beragama. Sehingga polisi ini pun memarahi ketua gangster itu. Kamu KTP aja yang Islam, tapi perilakumu sama seperti Fir'aun. Sehingga dia pun memarahi ketua gangster itu guys. Lalu dia pun langsung bawa dua tersangka itu tanpa harus ada yang menghalangi. Dia pun langsung datang ke rumah mafia itu guys. Mafia ini pun langsung dihajarnya habis-habisan. Polisi ini pun sangat marah karena mafia itu mencoba untuk merondokkan dua tersangka pembunuhan itu. Dia pun langsung masuk ke rumahnya sambil bawa senjata. Semua pun langsung dihujani peluru guys, dan dia pun tidak peduli. Ketua mafia ini pun akhirnya tahu gimana kehebatan polisi ini guys. Dia pun tidak peduli walaupun dia adalah ketua mafia. Lalu dia pun langsung mengambil AK-47-nya. Dia pun langsung menghujani pelurunya guys, sehingga mereka pun sangat kalang kabut. Dia pun ingin menunjukkan kepada mafia itu bahwasannya dia tidak apa-apanya di mata polisi ini. Sehingga mafia ini pun sangat ketakutan guys. Polisi ini pun datang menghancurkan rumahnya. Dia pun sampai membuat lambang polisi bahwasannya polisi itu lebih hebat daripada mafia itu. Lalu dia pun langsung menantangnya. Polisi ini pun mengatakan bahwasannya dia akan segera ditangkap. Mahasiswa ini pun telah dibayar oleh mafia itu guys untuk membuat kerusuhan agar mereka memprotes seluruh kinerja polisi itu. Mafia ini pun sengaja melakukan hal licik itu untuk menjatuhkan polisi itu guys, karena dia tidak sanggup melawannya dengan fisik. Polisi ini pun langsung datang untuk menghalau seluruh mahasiswa itu guys. Mereka pun bukannya takut tapi malah melawan polisi itu dan mengatakan bahwasannya mereka siap untuk menyerang polisi itu jika mereka mau dibubarkan. Mahasiswa ini pun sengaja melakukan itu karena mereka telah dibayar dan diberikan nasi bungkus. Lalu polisi ini pun menyuruh anggotanya untuk mundur. Mereka pun tidak mungkin melawan mahasiswa itu guys. Tapi mundurnya polisi itu, dia pun punya rencana lain. Dia pun sengaja mengundang para emak-emak mahasiswa itu guys, agar emaknya sendiri yang mengatasi anaknya. Semua mahasiswa ini pun terkejut. Polisi itu datang lagi, tapi mereka tidak tahu siapa di dalam mobil polisi itu. Akhirnya polisi ini pun langsung menyuruh seluruh emak-emak ini langsung menyiapkan pasukannya. Semua mahasiswa ini pun langsung mati kutu guys, karena yang mereka lawan adalah emak mereka sendiri. Polisi ini pun sangat cerdas guys. Dia pun tidak perlu menggunakan gas air mata, cukup menggunakan emak mereka sendiri bisa menghalau seluruh mahasiswa-mahasiswa itu guys. Lalu emaknya pun langsung terbang. Mereka pun akan dipaksa mundur oleh emaknya sendiri, dan emaknya pun marah guys karena para mahasiswa ini telah dibayar oleh orang jahat, bukan yang membela kebenaran tapi malah membela yang jahat. Mereka pun semuanya diamu oleh emaknya masing-masing. Mereka pun semuanya kabur guys, tapi emaknya pun tidak akan membayarkan mereka kabur. Mereka pun akan dibawa pulang dan langsung dimasukkan ke dalam mobil polisi guys. Polisi ini pun sangat senang karena tidak perlu menggunakan kekuatan mereka, cukup menggunakan the power of emak-emak, maka seluruh mahasiswa itu pun akan kalah. Mereka pun langsung disuruh oleh emaknya pulang ke rumahnya masing-masing. Lalu para emak-emak ini pun langsung
mengatakan kepada polisi bahwasanya tugas mereka telah selesai. Polisi ini pun sangat berterima kasih dengan para mak-mak itu guys. Dia pun langsung menelpon bos mafia ini guys dan mengatakan bahwasanya rencana liciknya itu sangat mudah dipatahkannya. Sehingga bos mafia ini pun sangat marah guys. Dia pun adalah polisi yang sangat ditakuti oleh seluruh mafia, gangster dan juga penjahat. Hubungan mereka dengan ayahnya semakin membaik guys, dan mereka pun bekerja sangat profesional sehingga ayahnya ini pun sangat bangga dengan anaknya itu. Kepala polisi ini pun melihat kekasih anaknya itu sedang diculik oleh penjahat itu guys. Mereka pun akan menyelamatkannya. Kepala polisi ini pun langsung bawa mobil dan seluruh anggotanya guys. Ketua mafia ini pun sengaja melakukan itu untuk menghabisi ayah polisi ini. Dia pun mengatakan kepada anaknya bahwasanya aku telah menjebak ayahmu. Aku sengaja menculik kekasihmu agar ayahmu mengikutinya. Sehingga mereka pun akan menghabisi ayahnya dalam gudang ini guys. Polisi ini pun sangat geram mendengar pernyataan dari mafia itu karena nyawa ayahnya sedang dalam bahaya. Lalu dia pun langsung mencoba untuk menyelamatkan ayahnya. Dia pun menelpon ayahnya guys untuk tidak masuk dalam gudang itu. Tapi ayahnya tidak sempat mengangkat telepon anaknya ini guys. Semua para polisi ini pun sengaja untuk digiring masuk ke dalam gudang ini karena mereka akan dihabisi satu persatu. Kepala polisi ini pun ingin menyelamatkan kekasih anaknya itu guys. Tapi dia tidak tahu bahwasannya itu adalah jebakan. Semua anggota polisi itu pun langsung satu persatu dihabisi guys. Lalu kepala polisi ini pun mulai waspada, tapi dia tinggal sendirian guys karena seluruh anggotanya telah digantung oleh penjahat itu. Dan dia pun sangat terkejut guys karena dia tidak tahu bahwasannya dia sedang dijebak oleh penjahat itu. Dia pun langsung melihat seluruh anggotanya sudah digantung. Mereka pun sudah tewas semua guys. Kepala polisi ini pun sudah pasrah akan dihabisi oleh bos mafia itu guys. Dia pun langsung ditusuk dan tidak berdaya lagi. Gadis ini pun menjerit histeris. Tapi tiba-tiba anak kepala polisi itu pun langsung datang. Dia pun akan menyelamatkan ayahnya guys. Tapi dia sudah terlambat karena ayahnya sudah digantung oleh bos mafia itu. Lalu mereka pun langsung jatuhkan tubuh ayahnya di depan anaknya ini. Sehingga pria ini pun sangat terkejut melihatnya guys. Dia pun sangat sedih karena ayahnya itu sudah tewas di tangan bos mafia ini. Lalu bos mafia ini pun mengatakan, itu akibatnya jika kamu berani melawan saya. Polisi ini pun seketika hancur hatinya guys melihat ayahnya itu yang sudah tidak bergerak lagi. Lalu dia pun langsung dihajar sama bos mafia ini guys menggunakan kayu. Polisi ini pun sudah tidak berdaya lagi guys karena tubuh ayahnya yang sudah kaku. Dia pun sengaja tidak melawan karena percuma saja nyawa ayahnya itu tidak tertolong. Lalu bos mafia ini pun menyuruh anggotanya untuk segera menghabisi polisi ini guys karena polisi ini selalu mengganggunya. Dia pun terus memperhatikan ayahnya itu. Dia mengira bahwa ayahnya itu masih hidup sedangkan kekasihnya sedang diancam ada bom di tangannya. Lalu bos mafia ini pun mengatakan bahwa mereka akan segera mati dua-duanya. Polisi ini pun terus meraih tangan ayahnya itu guys. Dia pun menangis, tapi tangannya pun langsung diinjak oleh anggota mafia itu guys. Dia pun akan dihabisi. Dia pun tidak sanggup melihat ayahnya yang sudah terbujur kaku. Akhirnya dia pun langsung mengamuk guys karena dia tahu bahwasanya balas dendam adalah jalan satu-satunya. Dia pun sudah menyudahi kesedihannya sehingga mereka pun akan sama seperti ayahnya. Dia pun akan menghabisi seluruh orang yang di sana yang sudah mencoba membunuh ayahnya. Polisi ini pun sangat murka guys karena mereka telah menghabisi ayahnya. Dia pun langsung menunjukkan kekuatannya sebenarnya di depan seluruh anggota mafia itu guys. Lalu mereka pun sangat terkejut melihat kekuatannya, tapi mereka tidak takut sama sekali. Polisi ini pun langsung menumbuk leher bos mafia itu guys sampai keluar saus yang sangat banyak. Lalu dia pun memandangi ayahnya itu yang sudah terbaring. Dia pun harus membalas nyawa tukar nyawa. Bos mafia ini pun akhirnya kena mental guys. Dia pun minta maaf untuk tidak dihabisi, tapi dia langsung menghantamnya guys dengan kepalanya. Gadis ini pun langsung diselamatkan oleh anggota polisi itu guys. Dia pun akhirnya selamat dari bom itu. Lalu polisi ini pun langsung manggil ambulannya. Anggotanya pun langsung bawa mobil ambulan itu guys. Seluruh penjahat itu pun langsung dimasukkan ke dalam mobil ambulan itu. Mereka pun minta tolong untuk dilepaskan, tapi polisi ini pun tidak akan melepaskan mereka. Lalu dia pun menyuruh anggotanya untuk menyiramkan bensin ke mobil ambulan itu guys, dan mereka pun akan dibakarnya. Lalu dia pun langsung menembaki mobil ambulan itu, dan akhirnya seluruh bos mafia dan juga anggotanya itu pun tewas. Anaknya ini pun hanya bisa memandangi ayahnya itu guys. Dia pun langsung tertunduk. Lalu dia pun langsung mengangkat tubuh ayahnya itu dan akan membawanya. Tapi begitu dia memegang denyut nadi ayahnya, ternyata denyut nadinya masih ada guys. Dia pun sangat bahagia karena ayahnya itu ternyata masih hidup. Ayahnya pun bertahan demi anaknya itu menghabisi mafia-mafia itu guys, karena itu adalah balas dendam ayahnya selama ini. Setelah ayahnya dibawa ke rumah sakit 3 tahun pun kemudian, lalu mereka pun hidup bahagia guys. Ayah dan juga anak ini sudah menjadi sangat baik. Mereka pun sangat bahagia guys, dan akhirnya filmnya pun selesai dan endingnya pun sangat bahagia guys.